Siaga bencana efek fenomena iklim La Nina siklon tropis. KPK ungkap Gubernur Riau Abdul Wahid sempat melarikan diri saat OTT. Presiden Prabowo Subianto resmikan pabrik petrokimia. Pemerintah siapkan skema matching pendidikan dan dunia kerja. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana pencurian sepeda motor di sebuah rumah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dalam hitungan detik pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang berhenti di depan gerbang sebuah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada 4 November. 2 orang pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya masuk menuju parkiran sepeda motor setelah sebelumnya merusak gembok pintu gerbang. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus menggunakan kunci letter T. Keduanya kemudian kabur meninggalkan lokasi. Rabu sore para pelaku beraksi di saat para penghuni kosan sedang beristirahat. Kondisi lingkungan yang sepi membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pencurian sepeda motor ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sepeda motor penghuni kosan juga raib digasak pencuri yang diduga pelaku yang sama. Ada 2 motor, orangnya 4 orang. Yang 2 motor yang jalan, yang 2 motor ngambil motor. Tapi yang 2 orang di motor gitu? Iya, di motor. Ngawasin? Iya. Yang 2 orang? Yang ngambil motor itu, 2 motor. Motor apa sih bang yang dicurinya bang? Ya? Motor apa yang dicurinya? Nabit, dua-duanya nabit. Nabit. Bang, emang sih sering bang kejadian seperti ini bang? Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan ke Polsek Pagedangan. Mereka berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa seorang pelajar berusia 16 tahun yang menjadi korban pembacokan di bagian leher di depan salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus, Mantra, Gianyar, Bali. Korban ditemukan tergeletak di lokasi kejadian bersimbah darah karena mengalami luka sobek di bagian lehernya. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial GRDA menjadi korban pembacokan di depan sebuah warung remang-remang di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban mengalami luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban masih tertolong. Kasus penganiayaan tersebut segera dilaporkan ke petugas Polsek Belah Batu. Diduga insiden ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Terima kasih banyak ya. Dapat kami sampaikan seizin daripada Bapak Kapolres dapat kami informasikan. Kemarin memang benar ada laporan dari masyarakat di Polsek Belah Batu terjadinya peristiwa penganiayaan yang kejadiannya subuh jam 4 pagi. Sebagai korban saat kemarin itu sudah dirawat di rumah sakit, ya tersayat yang dimungkinkan adalah pisau ya di bagian leher sebelah kanan. Nah, dengan adanya laporan tersebut, tim dari Polsek Belah Batu, Satreskrimnya sudah bekerja dengan cepat, tidak sampai 12 jam. Sebagai terduga pelaku sudah diamankan saat ini di Polsek Belah Batu dengan barang buktinya untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas kepolisian dari Polsek Belah Batu saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap secara pasti motif dibalik penganiayaan yang menimpa korban di bawah umur tersebut. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tawuran antar pelajar kembali terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Rangkas Bitung, Pandeglang, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung pada Rabu 5 November 2025 malam. 1 orang pelajar mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher belakang.
Inilah rekaman video amatir saat tawuran antar dua kelompok pelajar terjadi di Jalan Rangkas Bitung Pandeglang, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu 5 November 2025 malam. Terlihat sejumlah pelajar berlarian dan saling kejar, bahkan ada yang mengayunkan senjata tajam. Akibat kejadian ini, satu orang pelajar mengalami luka sabetan di bagian leher belakang. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak dan berhasil mengamankan 3 pelajar yang diduga terlibat tawuran. Sedangkan korban luka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Salah seorang warga mengatakan peristiwa itu bermula saat 3 pelajar dikejar 2 orang pelajar lain yang diduga membawa senjata tajam. Ketiganya terjatuh setelah menabrak sepeda motor dan salah satunya terkena sabetan di leher. Sementara 2 pelajar yang mengacungkan senjata tajam berhasil melarikan diri ke arah Pandeglang. Lagi ngapain? Lagi ngirim bakso, lagi bikin bakso. Nah, dia lari ke sini, lari ikut ke rumah. Dikejar? Iya, 3 orang yang dikejar. Nah, dia kan mau lari. Nah, dia kejepit sama kaki motor. Nah, dia dibacok di situ. Pakai celurit. Pakai golok. Oh, golok. Iya. Semua pakai senjata, bawa senjata? Bawa senjata yang 2 orang. Yang 3 orang nggak pakai senjata. Makanya dia ketakutan. Dari sekolah mana itu yang kena itu? Yang kena itu kurang tahu, seragam juga. Dan 3 orang atas itu. Bang, sekarang untuk korban sendiri dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas? Ke puskesmas? Iya, yang 1 orang, yang 2 orang itu dibawa ke kantor polisi. Kasus tawuran antar pelajar ini masih dalam penanganan Polsek Warung Gunung. Polisi menghimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih mengawasi aktivitas siswa di luar kelas. Tindakan preventif dinilai perlu ditingkatkan agar tawuran pelajar tidak terus terulang. Dari Lebak, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu 5 November 2025 siang. Petugas berhasil mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba, meskipun petugas diserang warga sekitar saat penggerebekan. Setibanya petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimob Polda Metro Jaya di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu 5 November 2025 siang, langsung melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba, serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba ke mobil, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga. Namun akhirnya petugas memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Sejumlah pelaku yang tertangkap langsung dibawa ke kantor BNN Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Soeharto. Puan mengatakan pemberian gelar pahlawan tersebut harus dicermati melalui rekam jejak dari masa lalu hingga sekarang. Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang banyak dinanti oleh publik perihal beberapa tokoh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Beberapa tokoh tersebut terdapat nama Presiden kedua Soeharto yang menuai pro dan kontra terhadap pemberian gelar pahlawan nasional. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses pemberian gelar pahlawan nasional. Namun, dirinya menyebut rekam jejak dinilai penting dalam pemberian gelar pahlawan. Ya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain sebagainya. Namun ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat. Dari Jakarta, Fahrisal Dafkarisiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kebudayaan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.
Terdapat 49 nama calon pahlawan nasional yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil kajian dari tim peneliti dan pengkaji gelar pusat. Menjelang Hari Pahlawan yang akan diperingati pada tanggal 10 November 2025 mendatang, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Fadlizon melaporkan perkembangan proses penetapan pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Fadlizon menyampaikan total ada 49 nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. 40 nama calon pahlawan yang dinilai telah memenuhi syarat dan 9 nama calon pahlawan yang merupakan pengusulan dari gelar pahlawan sebelumnya. Pemilihan 49 calon pahlawan ini telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari pengusulan pemerintah daerah, instansi pemerintah, tahap penelitian dan pengkajian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, kemudian oleh tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat. Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, tadi telah menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian anugerah gelar kepahlawanan nasional yang memang ini dilaksanakan sudah merupakan kegiatan rutin dalam rangka Hari Pahlawan 2025. Jadi proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten kota, kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang. Setelah dari kabupaten kota ke provinsi, di sana ada juga tim peneliti, akademisi, dan juga sejumlah tokoh yang menilai TP2GD, ya. Kemudian setelah itu kepada TP2GP di Kementerian Sosial dan Dewan Gelar GTK, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, ya, telah menerima ini dari Kementerian Sosial yang juga merupakan hasil kajian dari TP2GP. Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada 9 nama yang merupakan bawaan carry over dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama. Adapun hasil kajian dari TP2GP kemudian diserahkan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diteruskan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan Fadlizon. Nama-nama yang telah masuk dalam Dewan GTK ini kemudian diserahkan kepada Presiden untuk finalisasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan biaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia tidak tinggi. Adapun juga infrastruktur yang dimaksud tersebut mampu tahan gempa perihal Indonesia berada di area cincin api. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang terus dikerjakan hingga saat ini tidak terfokus kepada biaya yang tinggi. Menurut Dodi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan tersebut harus dipetakan secara perlahan, namun memiliki dampak hasil yang jelas. Secara geografis, Indonesia diharap mengedepankan model infrastruktur bangunan yang tahan terhadap bencana gempa, di mana seluruh daerah berlokasi di area cincin api. Untuk mengedepankan kualitas bangunan yang tahan terhadap potensi bencana gempa, Dodi menyoroti Indonesia dapat melihat cara negara Jepang yang membangun infrastruktur tahan terhadap hal tersebut. Jadi kosnya nggak tinggi juga sih, karena kan kemudian ini mas, misalnya itu kan dari tahun-tahun 2025, 26 dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya sih nggak, memang harus di planning dari awal gitu. Jadi memang misalnya ruas tol nggak bisa putus cuma satu ruas A gitu, nggak bisa begitu. Dari ruas A sampai Z. Jadi saya tahun ini cuma A sampai B, besok lagi B sampai C dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya sih nggak terlalu mahal. Dan satu lagi mesti diingat, Indonesia itu kan masuk ke Ring of Fire dunia kan. Jadi memang yang harus kita bangun itu ya memang harus misalnya bangunan-bangunan tahan gempa misalnya di salah satu gitu kan. Ya kemudian kalau ada gempa ya lebih tahan daripada kalau kita misalnya sembarangan bangun aja gitu. Ya kita harus mulai mencontoh kayak Jepang gitu ya. Memang kayak kemudian ada tim dari Jepang datang. Salah satunya ya kayak seperti itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Max, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dalam menyiapkan generasi siap kerja lewat program Sekolah Rakyat. Melalui program tersebut, pemirsa, para siswa nantinya akan mempelajari hal-hal yang belum pernah mereka temui di sekolah sebelumnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat tersebut kini juga dikembangkan untuk menciptakan calon tenaga kerja Indonesia dengan membekali siswa melalui keterampilan kerja dan juga pelatihan bahasa asing sejak dini. Dalam materi yang diberikan, nantinya siswa akan dibimbing sesuai dengan minat masing-masing, baik untuk melanjutkan studi maupun langsung bekerja termasuk di luar negeri. Hari ini Kementerian Sosial bersama Kementerian P2MI melakukan penandatanganan MOU yang tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara, yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran baik sebelum, ketika penempatan, dan sampai sesudah penempatan. Kami berharap nanti pada waktunya Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran bisa memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak siswa sekolah rakyat lewat informasi, lewat edukasi, lewat modul ajar yang memang dibutuhkan bagi anak-anak kita yang akan bekerja. Sementara itu, hingga kini sudah terdapat ratusan titik sekolah rakyat di berbagai daerah dengan ribuan siswa yang akan menjadi angkatan pertama pada 2028. Dari Jakarta, Betari, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana proses revisi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat membawa perubahan pada sejumlah hal mendasar dalam arah kebijakan pendidikan Indonesia. Komisi 10 DPR RI kini tengah membahas RUU Sisdiknas sebagai langkah pembaruan menyeluruh. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN menjadi sebuah amanat yang tertulis dalam Undang-Undang 1945. Maka pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan DPR RI. Komisi 10 DPR RI kini tengah membahas RUU Sisdiknas sebagai langkah pembaruan menyeluruh yang mencakup kurikulum, pembiayaan pendidikan, kesejahteraan guru, hingga keterpaduan antar jenjang pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah mengungkapkan undang-undang lama yang sudah lebih dari 23 tahun membutuhkan revisi pembaharuan yang menegaskan tujuan dan target dari kurikulum dasar, pembiayaan, serta kesinambungan antara jenjang pendidikan. Kita akan melihat bahwa ada beberapa hal yang sudah berkembang terkait dengan kebutuhan pekerjaan, kemudian proses pembelajaran, kurikulum, itu semua hal yang harus kita perbaharui. Dan undang-undang ini sudah 23 tahun, maka kita kemudian menyepakati untuk membuat revisi. Tapi revisi ini tentu memerlukan kehati-hatian. Nah, yang kita perhatikan dengan lebih detail itu adalah berkaitan tadi dengan apa sih sebenarnya kurikulum dasar, targetnya, tujuannya dari sistem pendidikan nasional ini apa. Kemudian tujuan pendidikan nasionalnya seperti apa. Kita juga perlu bincang tentang pembiayaan pendidikan seperti apa. Apalagi ada perkembangan-perkembangan terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian bagaimana ketersambungan antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan kemudian pendidikan tinggi. Bagaimana kita bisa memastikan kesejahteraan guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimana standar dan seterusnya. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki keseluruhannya. Kita sudah mendengarkan masukan draft keseluruhan naskah akademik dan rancangan undang-undang dari Badan Keahlian Dewan yang nanti kemudian akan dibahas secara lebih detail oleh anggota Komisi 10. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikan draftnya sehingga tahun depan bisa dibahas bersama dengan pemerintah. Melalui proses yang hati-hati dan komprehensif, diharapkan RUU Sisdiknas dapat menjadi fondasi baru bagi kemajuan pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memperkuat pendidikan vokasi demi menciptakan sumber daya manusia. Uang dapat bekerja di dalam maupun luar negeri. Ini adalah salah satu strategi utama pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi tingkat pengangguran. Pemerintah menyiapkan strategi untuk menyesuaikan dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, langkah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menekan angka kemiskinan melalui penguatan sektor pendidikan. Pernyataan itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada Rabu 5 November 2025. Pratikno menjelaskan pemerintah akan memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan sekolah vokasi maupun universitas dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Jadi bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri. Makanya tadi disampaikan termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya selain kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama di bagian. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi bagi lulusan SMA dan SMK, serta merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi. Presiden Prabowo juga memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara untuk memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan sistem pendidikan nasional secara umum. Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi pada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja. Termasuk Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing, Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk melakukan itu. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia atau PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Seperti diketahui, proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project di Cilegon merupakan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jika pabrik ini beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas senilai $2 miliar per tahun. Proyek ini juga memberikan kontribusi bagi Indonesia, diantaranya mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal, mendorong tumbuhnya industri hilir yang akan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti plastik, serat sintetis, dan berbagai komponen industri manufaktur. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Kamis 6 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Terima kasih. Dari Cilegon, Banten, Dio Malawu, Simpo TV melaporkan.
satu langkah yang baik yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana kita lihat meresmikan pabrik petrokimia, di mana memang kalau kita ketahui Arif dan pemirsa, ini angka investasinya mencapai 62,4 triliun. Dan diketahui juga pemirsa bahwasanya pabrik ini adalah salah satu pabrik yang terbesar se-Asia Tenggara. Dan memang kita ketahui Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwasanya diminta untuk masyarakat Indonesia untuk menjaga investasi dari luar, karena memang ini sangat penting untuk meningkatkan ekonomi dari Indonesia sendiri. Tentunya kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat ini juga bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan. Betul. Dan kita tahu ini merupakan salah satu investasi terbesar sepanjang sejarah dari Korea Selatan untuk Indonesia, hingga akhirnya terbentuklah pabrik petrokimia ini, yang kita tahu ini menjadi salah satu pabrik petrokimia terbesar se-Asia Tenggara. Mudah-mudahan langkah-langkah ke depan ini harapan-harapannya ini mampu memberikan kebermanfaatan yang cukup besar untuk Indonesia dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Dan kita berharap bahwasanya ini menjadi suatu keberlanjutan yang penting antara kerjasama Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq meninjau warga yang diungsikan akibat paparan radiasi radioaktif cesium-137 di Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga dalam keadaan sehat dan tetap dapat beraktivitas selama penanganan berlangsung. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq mendatangi posko pengungsian di Kampung Bunian, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Puluhan warga dipindahkan sementara setelah permukiman mereka masuk dalam zona merah radiasi radioaktif cesium-137 yang terdeteksi di bawah tanah. Didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Serang, Menteri Hanif memastikan kondisi warga dalam keadaan sehat. Menteri juga mengimbau warga untuk segera melaporkan jika terjadi perubahan kondisi kesehatan selama berada di pengungsian. Saat ini terdapat 12 titik sumber material radioaktif cesium-137 yang telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, 5 titik dinyatakan aman, 5 titik dalam proses sementasi, dan 2 titik dalam tahap pembuatan pagar pengaman. Untuk 22 perusahaan di kawasan industri modern Cikande yang sebelumnya terdampak radiasi, saat ini seluruhnya telah melalui tahap dekontaminasi dan dinyatakan aman. Kita bersama Ibu Bupati memastikan teman-teman kita yang direlokasi sementara dalam keadaan sehat. Dan kami sedang mengupayakan bersama tim Satgas untuk segera memberesin dekontaminasi dari 12 titik dari slagnya, maka telah selesai 5 lokasi. Kemudian 5 lokasi lagi sedang menunggu di semen, sehingga masih tinggal 2. Yang 2 kita sedang nunggu desain dari Bapeten untuk dipagar, yang satunya sedang dikerjakan. Nah, kami minta batas waktu paling tidak ya sampai akhir November ini selesai, sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Kemudian 22 perusahaan yang terpapar sudah selesai. Kemudian selanjutnya radiation portal monitoring mungkin sampai beberapa minggu ke depan masih kita pasang untuk mengantisipasi kalau masih ada deteksi. Tapi sampai hari ini udah nggak ada. Jadi 36.000 unit yang masuk, yang keluar, maka hanya sekitar kurang dari 70 yang 47 yang terdeteksi dan sudah dikontaminasi. Jadi semuanya ditaruh di PMT. Kemudian tim sedang bekerja keras dari Barreskrim, Polri untuk melakukan penyelidikan dari sumbernya. Sumbernya diproyeksikan masih dari 2, yaitu importasi scrap dan satunya dari lokal atau domestik. Jadi dua-dua sisi sedang ditangani. Jadi itu perkembangannya. Yang jelas pemerintah sebagai Ketua Satgas
saya sangat mengapresiasi kerja keras Satgas di daerah sampai di pusat yang dengan gercep menangani ini. Mudah-mudahan benar-benar selesai sebelum tahun baru. Proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga lalai hingga terjadi kontaminasi radioaktif saat ini tengah berjalan di Barreskrim Polri. Penanganan radiasi dan pemulihan lingkungan ditargetkan selesai sebelum tahun 2026 agar warga dapat kembali ke rumah secara aman. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antony menghadiri United for Wildlife Global Summit dan pertemuan tingkat tinggi menteri di Rio de Janeiro, Brazil dalam agenda COP30. Menteri Raja Antony menegaskan kembali komitmen kuat pemerintah Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. United for Wildlife Global Summit dan High Level Ministerial Round the Table adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brazil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Menteri Kehutanan Raja Juli Antony menyatakan dalam sambutannya bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat. Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025-2029. Tentu saja Pak Hasyim sebagai utusan khusus Presiden menyampaikan kepada seluruh delegasi dari dunia bahwa Indonesia bergabung dengan inisiatif yang diselenggarakan oleh teman-teman Brazil untuk bersama-sama memerangi perdagangan satwa liar secara internasional. Saya berharap dengan kerjasama antar negara ini, maka kita benar-benar dapat menghalang, mencegah agar satwa liar kita diperdagangkan secara ilegal, harimau, orangutan, dan lain sebagainya, diperjualbelikan. Itu lagi ya. Terkait tadi target hutan adat, Pak? Ya, alhamdulillah Indonesia diakui sebagai negara yang sangat peduli dengan hak-hak masyarakat adat. Dan itu kita diberikan panggung tadi secara resmi mengumumkan atas nama Presiden Prabowo Subianto. Saya tadi umumkan bahwa kita memiliki komitmen untuk memberikan hutan adat kepada seluas 1,4 hektar kepada seluruh masyarakat adat. Raja Juli juga menyerukan kerjasama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan serta perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi. Dari Rio, Brazil, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 155.938 personel gabungan dari Polri, TNI, BNPB, BPBD, dan BMKG mengikuti apel tanggap darurat di Markas Komando Brimob, Kelapa II, Kota Depok. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel tersebut dan menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Polri dalam menghadapi ancaman bencana. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi bencana akibat fenomena La Nina yang diprediksi melanda Indonesia mulai November 2025 hingga Februari 2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel tersebut dan menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran Polri dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Kapolri menyebut dampak bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Karena itu diperlukan langkah strategis yang komprehensif, responsif, dan berkesinambungan untuk mencegah serta menanggulangi potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia. Secara serentak melaksanakan apel dalam rangka persiapan menghadapi bencana, di mana kita mendapatkan informasi bahwa saat ini kita akan masuk musim La Nina, di mana kemungkinan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu di beberapa wilayah sudah banyak sekali terjadi bencana, baik itu
banjir, kemudian juga longsor, sehingga mengakibatkan beberapa orang meninggal, kemudian juga ada yang hanyut, dan juga ada yang terdampak. Oleh karena itu, hari ini kami melaksanakan apel gabungan bersama-sama dengan seluruh personil, bersama rekan-rekan dari TNI, dari Basarnas, BMKG, BNPB untuk mempersiapkan dan mengantisipasi potensi terjadinya gangguan bencana. Bagaimana kita ketahui bahwa prediksi akan ada peningkatan hujan, khususnya di bulan Oktober sampai dengan Januari, dan tentunya kita harus mempersiapkan kesiapan personil kita untuk mengantisipasi sewaktu-waktu dibutuhkan di lapangan. Berdasarkan data BMKG, sekitar 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim penghujan. Puncaknya diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Dengan potensi peningkatan curah hujan yang dapat memicu bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. Wilayah rawan diantaranya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari KSSK menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan 3 2025 di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi tetap solid didukung koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan juga sektor keuangan. Dalam konferensi pers hasil rapat berskala KSSK 4 tahun 2025 di Jakarta pada 3 November 2025, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan 3 2025 meski ketidakpastian global masih tinggi. Rapat tersebut juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi kebijakan untuk menjaga kestabilan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan kondisi sistem keuangan Indonesia tetap kuat dan berperan penting menopang pertumbuhan ekonomi. Meski perekonomian global menghadapi tantangan seperti dampak tarif impor Amerika Serikat, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat. Konsumsi rumah tangga dan investasi di Indonesia tetap terjaga berkat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2024 di level 3,3%. Didorong kondisi keuangan yang lebih longgar, kesepakatan dagang AS dengan negara mitra utama, ekspansi fiskal di sejumlah negara beserta penurunan inflasi. Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% year on year pada triwulan keempat 2025 dengan dukungan stimulus 34,4 triliun rupiah. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%. Selain itu, belanja APBN diperkuat melalui program strategis, stimulus, dan insentif untuk sektor prioritas. Dana Moneter Internasional menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso menegaskan KSSK akan terus memperkuat koordinasi antar anggota agar stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Erlangga, nilai ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai persentase ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Diketahui pada kuartal 3 tahun 2024 ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya dapat mendorong target 5,2%. Diharapkan dengan adanya stimulus yang dianggarkan oleh pemerintah dapat mendongkrak konsumsi di masyarakat. Selain Menko Airlangga, Kepala BPS Amalia Adninggar juga memberikan tanggapannya. Menurut Amalia, salah satu pendorong stabilnya persentase ekonomi kuartal 3 adalah ekspor yang tumbuh di atas 9%. Sebelumnya di kuartal 2 tumbuh negatif 1,38% dan di kuartal 3 tumbuh positif 5,49%. Kuartal 3 kan rata-rata memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya. Tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Tapi itu kan... Ya memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Tadi sudah dirilis kan ya, tadi kan sudah 5,04, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9%, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal kedua yang tumbuh negatif minus 1,38 di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh positif 5,49%. Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kunjungi kantor pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. DPD RI optimis dan nilai kerja Purbaya sudah menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara selama 2 bulan. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Hal tersebut disampaikan pada pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, dalam 2 bulan terakhir, Purbaya telah menunjukkan gerak kepemimpinan dengan membuka harapan baru bagi pengelolaan keuangan negara. DPD RI siap memberikan dukungan dan kolaborasi, termasuk dalam kegiatan atau kunjungan kerja yang dilakukan kementerian untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keuangan. Tamsil yakin kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan DPD akan menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Kita melihat Pak Purbaya setelah 2 bulan ini memimpin Kementerian Keuangan, kita sangat optimis akan banyak harapan-harapan baik ke depan, karena itu DPD akan memberikan support kepada beliau penuh. Kalau mau replikasi kunjungan-kunjungan mau diajak DPD, kita silakan. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal kebijakan anggaran negara agar berpihak pada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan masa persidangan 2 DPR RI tahun sidang 2025-2026 di Gedung DPR Jakarta pada Selasa siang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, DPR akan terus memastikan kebijakan fiskal negara berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, anggaran negara harus mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Puan juga menegaskan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 harus berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam pidatonya, Puan mengingatkan pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil, bukan sekedar laporan serapan keuangan.
Dirinya menilai, anggaran negara harus benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup rakyat secara inklusif, dan Puan juga menyoroti kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga disrupsi rantai pasok dunia. Untuk itu, ia mendorong agar pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh kebijakan fiskal, moneter, dan sektoril yang kuat, serta menurut Puan, APBN tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan harus dibangun di atas fondasi pelaksanaan APBN 2025 yang kokoh. DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan fiskal berpihak kepada rakyat, mampu menjaga daya beli, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional demi terwujudnya Indonesia yang semakin sejahtera. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan untuk meminta Sekretariat Jenderal DPR memotong anggaran reses bagi para legislator. Keputusan ini dilakukan karena dana reses bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menjadi perhatian publik. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang pembacaan putusan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk memangkas BG dana reses menjadi 22 titik wilayah. Putusan itu merupakan inisiasi MKD sendiri, tanpa adanya pengaduan, mengingat dana reses bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga berpotensi dapat menjadi perhatian publik. Hal ini juga menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana reses. Bahwa dana reses adalah anggaran resmi yang diberikan kepada anggota Dewan, DPR, DPRD untuk membiayai kegiatan kerja di daerah pemilihannya selama masa reses. Tujuannya adalah untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, mendengarkan keluhan, serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh konstituen secara langsung. 2. Bahwa mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota tahun 2025, MKD merasa perlu untuk melakukan pengawasan dan menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan. 3. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah melakukan kajian dan penelusuran data atas keadaan dana reses yang telah menjadi perhatian publik, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Menimbang atas pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menjadi perhatian publik yang dapat membuat kondisivitas dan ketertiban sosial terganggu. 2. Bahwa menimbang dana reses diperuntukkan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di setiap dapil anggota harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya kepada anggota DPR RI. 3. Bahwa dalam persidangan Majelis MKD menimbang titik reses tahun 2025 dinilai menjadi tidak efektif. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkyado, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko menyampaikan laporan hasil kerja lembaganya selama 1 tahun terakhir kepada Presiden Prabowo, termasuk penyusunan rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Budiman menjelaskan bahwa rapat ini menjadi ajang laporan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden sejak pembentukan BP Taskin. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, terlihat berada di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Kepada awak media, Budiman Sujatmiko mengungkapkan akan melaporkan hasil-hasil penugasan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya adalah melaporkan hasil rencana induk untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Yang kemarin kebetulan memang kan presentasi beberapa menteri, kebetulan dari BP Taskin kemarin belum sempat karena sudah harus istirahat maghrib, ya melaporkan hasil-hasil yang penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Presiden selama setahun terakhir ini kepada badan kami, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana sesuai dengan Perpres 163 tahun 2024, tugas kami menyusun rencana induk. Kami akan melaporkan hasil rencana induk yang sudah kami susun, sudah jadi lama. Kami akan laporkan, dan kerjaan-kerjaan lain koordinasi dengan berbagai macam kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah mengenai pengentasan program-program percepatannya pengentasan kemiskinan, dan menunggu arahan dari beliau langsung tentang apa yang akan menjadi tugas-tugas BP Taskin berikutnya. Lebih lanjut, Budiman Sujiatmiko juga menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait prioritas program untuk BP Taskin berikutnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Yang cukup informasi menarik pemirsa, di mana tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi perhatian Kementerian Agama. Tahun 2024 tercatat sebanyak 466.359 kasus perceraian. Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat menegaskan bahwa meskipun angka perceraian pada 2023 sempat menurun, namun secara umum trennya masih terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Agama, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 466.359 kasus. Jumlah ini terbilang tinggi, bahkan melebihi angka pernikahan pada periode yang sama. Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat menjelaskan meskipun angka perceraian pada 2023 sempat menurun, namun secara umum trennya masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk menekan angka tersebut, Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesiapan menikah, baik dari aspek usia, fisik, maupun mental. Melalui kegiatan kampanye dan nikah massal ini, Kemenak mendorong masyarakat untuk menikah saat sudah siap, karena pernikahan yang dilandasi kesiapan lebih minim resiko perceraian. Kemudian yang terkait dengan perceraian, ini tahun 2004 itu terjadi kasus perceraian sebanyak 466.359 kasus ya. Meskipun tahun 2023 agak turun 408.347. Tapi kata kuncinya adalah memang secara angka perceraian selalu tinggi. Sementara ada kecenderungan pernikahan yang dicatatkan itu cenderung turun gitu. Nah, oleh karena itu memang kami terus melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan edukasi, untuk melakukan sosialisasi, literasi, termasuk saya kira kegiatan kampanye terselubung nikah massal itu sesungguhnya ajakan untuk menikah sebenarnya. Yang sudah siap secara usia 19 tahun ke atas, secara fisik dan mental, ayo kita menikah karena menikah itu akan mendapatkan keberkahan. Kira-kira itu yang sering disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Dunia ini terlalu berat kalau ditanggung sendirian. Ditanggung berdua saja berat, apalagi ditanggung sendirian. Itu pesan-pesan itu terus kami gelorakan. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, kalau kita lihat memang angka perceraian yang terjadi di Indonesia memang cukup tinggi. Tidak hanya di kalangan public figure, namun mungkin di masyarakat sekitar kita memang banyak sekali ajuan-ajuan untuk perceraian. Ini menjadi perhatian bagi Kementerian Agama, di mana ternyata ini suatu hal yang harus diedukasikan kepada masyarakat. Terutama terkait bagaimana ternyata pernikahan cukup banyak hal-hal yang memang mungkin pahitnya kehidupan. Dan memang ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dibicarakan atau dipikirkan. Dan ternyata dari Kementerian Agama sudah melakukan edukasi terkait bagaimana
pentingnya nikah ini harus dipersiapkan dengan matang. Karena memang dari fisik, mental maupun dari ekonomi ini dia harus perhatikan. Karena banyak sekali fenomena di mana ada pernikahan dini yang memang masih usia di bawah umur pun ada yang langsung menikah. Kita berharap bahwa ini menjadi perhatian dari masyarakat agar memang angka perceraian tidak tinggi. Karena memang ternyata kasus-kasus perceraian juga terjadi akibat adanya KDRT, adanya perselingkuhan. Dan kita berharap ini angka perceraian di Indonesia ini harus turun di 2025 menuju 2026. Ini juga yang menjadi perhatian terutama di masyarakat, mungkin untuk tidak sering menanyakan kapan menikah. Benar itu Arif. Banyak yang kemudian menjadi tekanan terkait dengan bagaimana karena sering ditanya kapan menikah, akhirnya menikah karena buru-buru, karena tuntutan dari masyarakat, bukan karena kesiapan dari diri sendiri, terutama tadi kesiapan mental, materi dan lain sebagainya. Karena yang namanya pernikahan itu kan menjalani berpasangan seumur hidup sehingga memerlukan persiapan yang matang. Untuk itu kalau belum siap ya nggak apa-apa untuk ditunda terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi itu dikembalikan kepada masyarakat. Dan kalau kita melihat juga bagaimana tahun 2025 ini banyak sekali public figure di yang Indonesia. Cukup mengejutkan karena ternyata kabar-kabar perceraian yang mungkin tidak habis pikir di kalangan netizen dan akhirnya membuat kaget. Dan kita berharap bahwa memang angka perceraian di Indonesia ini cepat menurun ataupun harus menurun, karena memang kita berharap tidak ada keluarga-keluarga yang mungkin akhirnya menghadapi suatu masalah yang akhirnya merugikan banyak orang. Maka tidak heran bahkan sampai dari KUA sendiri menciptakan tepuk sakinah. Ya, betul. Ini sebagai salah satu upaya agar yang mau misalkan memutuskan untuk bercerai agar ingat kembali untuk ketika masa-masa ketika memutuskan untuk menikah terlebih dahulu. Betul. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025. Selain Abdul Wahid, dalam kasus tersebut KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertahanan Riau, serta tenaga ahli Gubernur Riau. KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya sebagai tersangka korupsi terkait dugaan pemerasan biaya penambahan anggaran unit kerja di Dinas PUPR PKPP Riau. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan 3 tersangka tersebut dijerat pasal 12E, 12F, dan atau 12B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP. Ketiga tersangka pun akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa 4 November hingga 23 November mendatang. Di samping itu, KPK juga menyita uang sejumlah 1,6 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang diduga diberikan kepada kepala daerah. Tim KPK mendapatkan informasi bahwa pada Mei 2025 terjadi pertemuan di salah satu kafe di Kabupaten Pekanbaru, di kota Pekanbaru, antara saudara FRY selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan atau disingkat PUPR PKPP Provinsi Riau dengan 6 Kepala UPT wilayah 1 sampai dengan 6 Dinas PUPR PKPP untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada saudara AW selaku Gubernur Riau, yakni sebesar 2,5%. Fee tersebut atas penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan
pada UPT jalan dan jembatan wilayah 1 sampai dengan 6 di Dinas PUPR PKPP yang semula 71,6 miliar menjadi 177,4 miliar. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Butia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjerat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Puan meminta agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap hal tersebut tidak terulang kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani menyebut untuk dapat menghormati proses hukumnya. Puan berharap kejadian itu agar tidak terulang kembali. Dirinya mengimbau seluruh eksekutif hingga kepala daerah untuk dapat lebih mawas diri. Terkait dengan OTT ya kita hormati proses hukumnya dan ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Respon dari Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Samsurijal menyayangkan kadernya yang merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski demikian, dirinya memastikan partainya akan menghormati yang telah menjadi keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kader PKB yang merupakan Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan suap penganggaran proyek infrastruktur di lingkungan PUPR PKPP. Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Samsurijal mengaku prihatin atas kejadian yang menimpa kadernya. Cucun menghormati keputusan KPK yang telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka. Dirinya berharap tindakan tersebut tidak terulang kembali, baik eksekutif maupun legislatif, khususnya bagi kader PKB. Kami terhadap kader pasti ya, kita turut prihatin dan menyampaikan rasa kita juga kepedulian bahwa kok bisa terjadi seperti ini ya di kader kami. Kemudian kita juga melihat seperti ini, mengingatkan kepada seluruh kader yang menjadi kepala daerah atau juga yang sekarang yang menjadi baik eksekutif maupun legislatif di bawah, diberikan kepercayaan kepemimpinan semua untuk melihat satu gambaran seperti ini menjadi catatan, jangan sampai terjadi lagi. Ya, jangan sampai ada tindakan hal-hal yang bisa mengarah kepada seperti kejadian yang dialami sahabat kita juga ini. Makanya kita juga menghormati apa yang menjadi sudah keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nanti tolong dibuka seterang-terangnya siapa saja misalkan ini kan, jangan sampai karena kader kami misalkan sekarang tidak punya kekuatan apa-apa sehingga bisa terjadi seperti ini. Itu siapa yang di balik itu, di belakang itu, nanti kan kalau di KPK bisa terbuka pengembangan mengenai misalkan kenapa sih bisa terjadi seperti ini proses awalnya. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan proses operasi tangkap tangan dalam dugaan kasus korupsi Gubernur Riau sempat berlangsung dramatis. Hal itu dikatakan Gubernur Riau Abdul Wahid sempat melarikan diri untuk menghindari operasi tangkap tangan oleh KPK sebelum akhirnya berhasil diringkus di sebuah kafe. KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan 2 orang lainnya sebagai tersangka korupsi terkait dugaan pemerasan biaya penambahan anggaran unit kerja di Dinas PUPR PKPP Riau. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan 3 tersangka tersebut dijerat pasal 12E, 12F, dan atau 12B.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP. Ketiga tersangka pun akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak Selasa 4 November hingga 23 November mendatang. Di samping itu, KPK juga menyita uang sejumlah 1,6 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan pound sterling yang diduga diberikan kepada kepala daerah. Tim KPK selanjutnya bergerak mencari saudara AW yang diduga bersembunyi. Bahwa kemudian tim KPK berhasil mengamankan saudara AW di salah satu kafe di Riau. Tim KPK juga mengamankan saudara TM selaku orang kepercayaan Gubernur Riau di sekitar lokasi tersebut. Sesaat setelah mengamankan saudara AW dan saudara TM secara paralel, tim KPK juga bergerak melakukan penggeledahan dan menyegel rumah saudara AW di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kasus operasi tangkap tangan atau OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader partainya. Dirinya juga menjelaskan mekanisme partai akan dilakukan untuk menangani kader yang terjerat kasus hukum. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa kasus operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader partainya. Cak Imin mengatakan pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Namun ia memastikan akan ada langkah penanganan internal sesuai mekanisme partai terhadap kader yang tersangkut persoalan hukum. Saat ditanya mengenai kemungkinan pemberian bantuan hukum bagi Gubernur Riau, Cak Imin menyebut hingga kini belum ada permintaan resmi yang disampaikan kepada partai. Ya semua harus belajar dari pengalaman ini, tidak terulang lagi. Ada bantuan hukum nggak nanti? Belum ada permintaan. Akan statusnya di kader sebagai apa, seperti apa, Pak? Ya pasti akan ada proses. Cak Imin enggan menjawab lebih jauh soal potensi pemecatan Gubernur Riau dari keanggotaan partai. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Dinas PUPR Riau. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ditangkapnya Gubernur Riau Abdul Wahid menambah deretan kasus gelap di Provinsi Riau, di mana ternyata ini adalah keempat kalinya Gubernur Riau yang akhirnya ditangkap KPK karena terjerat korupsi. Kita berharap bahwa ini menjadi suatu pembelajaran, terlebih memang seperti kata Ketua Umum Partai PKB yang mengatakan bahwasanya walaupun ini dari kadernya PKB, tapi ini tetap menghormati proses hukum karena memang ternyata sudah melanggar aturan, dan bahkan memang kita ketahui pemirsa, kasus korupsi yang menjerat dari Abdul Wahid ini merugikan hingga 7 miliar rupiah. Dan ini tentu menjadi pelajaran dan juga perhatian untuk gubernur ataupun kepala daerah lain yang mungkin berniat untuk melakukan hal yang sama. Betul. Agar bisa ingat kembali bahwasannya tujuan awal ketika dulu mungkin dipilih adalah untuk kesejahteraan dan juga untuk melayani rakyat. Untuk itu harus kembali pada niat utamanya tadi, bahwasannya tujuannya adalah untuk mengabdi dan juga mensejahterakan dan juga memajukan daerahnya masing-masing. Jadi semoga kita tidak melihat lagi ataupun tidak membacakan berita-berita terkait dengan adanya gubernur ataupun kepala daerah lain yang kemudian tertangkap OTT KPK. Betul, memang karena di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kita ketahui 1 tahun perjalanan sudah banyak sekali kasus korupsi yang akhirnya diungkapkan. Ini menjadi pembelajaran bahwasanya memang salah satu fokus penting dari pemerintahan saat ini adalah memberantas kasus korupsi di Indonesia. Benar sekali. Sally dan juga pemirsa, informasi lainnya akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan.
di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon pada Kamis pagi. Seperti diketahui, proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project di Cilegon merupakan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Jika pabrik ini beroperasi penuh akan menghasilkan produk hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas senilai $2 miliar per tahun. Proyek ini juga memberikan kontribusi bagi Indonesia, diantaranya mengurangi ketergantungan impor produk petrokimia, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 40.000 tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia lokal, mendorong tumbuhnya industri hilir yang akan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti plastik, serat sintetis, dan berbagai komponen industri manufaktur. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Kamis 6 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia. Terima kasih. Dari Cilegon, Banten, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan bahwa jajaran pemerintah terus memiliki tekad kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Puan mengingatkan bahwa tugas negara adalah untuk mempermudah urusan rakyat, bukan memperumitnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa aparatur negara harus mengubah pola pikir lama yang cenderung memperlambat pelayanan publik. Pasalnya hal itu telah menghambat kemajuan dan menjauhkan negara dari rakyatnya. Puan menekankan perlu adanya perubahan cara berpikir dan cara bekerja agar negara hadir sebagai pelayan yang cepat, mendengar, dan memberdayakan rakyat. Dirinya mengajak seluruh anggota DPR dan DPD RI untuk memastikan setiap kebijakan menguatkan keberpihakan negara kepada rakyat melalui legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja, bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya. Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas, menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan, negara yang menolong, bukan menunda, negara yang mendengar, bukan mengabaikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Ia memastikan negara akan hadir dan bertanggung jawab atas keberlangsungan proyek transportasi tersebut. Prabowo ingin kereta cepat WUS sampai Banyuwangi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk bertanggung jawab atas polemik pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Usai menjajal KRL di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 4 November 2025, Prabowo meminta PT KAI dan masyarakat agar tidak khawatir. Ia menjelaskan telah mempelajari secara mendalam masalah hutang dan pembiayaan operasional WUS dan meyakini bahwa Indonesia masih mampu menanggung beban tersebut. Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak seharusnya menghitung untung dan rugi dalam penyediaan transportasi publik. Menurutnya, layanan transportasi umum adalah bentuk kewajiban negara atau public service obligation yang harus terus dijaga. Ia mencontohkan, saat ini pemerintah sudah memberikan subsidi hingga 60% untuk layanan kereta api, agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang terjangkau dan layak. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUS. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu. Ini kehadiran negara
Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Proyek kereta cepat Wush yang dimulai pada 2016 dan diresmikan pada 2023 diketahui memiliki hutang sekitar 118 triliun rupiah. Polemik pembiayaan proyek ini masih berlangsung, sementara pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Danantara terus mencari solusi terbaik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa Presiden memastikan negara akan hadir untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk dengan kemungkinan menggunakan dana APBN. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah tengah mengkaji skema pembagian beban penanganan masalah keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. CEO Danantara Rosan Roslani mengungkapkan nantinya WUS akan memiliki porsi di mana public service obligation akan menjadi tanggungan pemerintah. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani menjelaskan saat ini pemerintah bersama Danantara tengah mengkaji rencana penyuntikan dana kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation yang berasal dari APBN untuk membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Pembahasan mengenai penggunaan dana PSO untuk WUS ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, kan ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya semua untuk kedepannya mengenai WUS ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Pak, tapi yang ini ada subsidi dong, Pak. Tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUS, Pak, yang akan diambil? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah masih hadir, nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk pesta transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya itu bisa di BUMN atau dunia usaha. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik melalui subsidi operasional hingga 60%. Langkah ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan juga meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan rakyat. Saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah subsidi operasional kereta api hingga 60% untuk meringankan beban masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa subsidi transportasi publik bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi, melainkan kewajiban pemerintah menjalankan fungsi public service obligation. Transportasi massal termasuk kereta api dinilai vital untuk efisiensi logistik, menekan biaya ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%. Semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Akan kita perluas, akan kita perbesar transportasi massal. Pemerintah juga berencana menambah 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek, serta memperluas jaringan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.
Langkah ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah rakyat, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memanfaatkan kekayaan negara demi kesejahteraan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mengembangkan transportasi massal nasional termasuk jalur kereta Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Ia juga menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pengembangan infrastruktur transportasi massal nasional, termasuk pembangunan jalur kereta api lintas pulau seperti Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Pernyataan ini disampaikannya usai meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November 2025. Prabowo menilai pembangunan jaringan kereta api strategis untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Ia menyebut moda transportasi ini bukan sekedar simbol kemajuan, tetapi juga alat pemerataan kesejahteraan rakyat di berbagai wilayah. Kita akan perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya, rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Selain itu, Prabowo menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru untuk Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah dari PT KAI. Ia menargetkan proyek ini selesai maksimal 1 tahun dan menekankan pentingnya semangat optimisme nasional dalam membangun kemampuan bangsa sendiri. 4,8 triliun. Benar. Saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, jelang akhir tahun, pemerintah mulai menyiapkan persiapan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya telah menyiapkan berbagai aspek penunjang dalam menyambut Nataru, salah satunya adalah diskon tarif tol. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai aspek penunjang untuk menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sebagai lembaga teknis, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya akan menyiapkan penunjang infrastruktur selain layanan jalan tol. Adapun pihaknya juga turut menghadirkan adanya potongan tarif jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru ke depannya. Diketahui Dodi menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak pemilik Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT dan nantinya akan diumumkan apabila seluruh kesiapan telah dimatangkan. Tapi kita sudah mulai bicara dengan para pemilik Badan Usaha Jalan Tol dan mulai awal Oktober itu. Karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan bahwa kalau minta tarif tol itu yang tergerus adalah profit and loss-nya BUJT gitu. Mungkin antara besar kecil itu kan relatif ya.
Mungkin ruas-ruas tol yang memang tidak terlalu gelap, maka akan merasa keberatan. Tapi biasanya kita setelah diskusi sudah mulai dari bulan gitu. Mudah-mudahan paling lambat akhir-akhir November kita bisa bersurat resmi ke Menteri Ekonomi apa yang kita bisa berikan untuk menghadapi puncak Nataru dan mudik Lebaran. Biasanya timingnya beda-beda kan, Nataru kapan gitu, untuk nanti Lebaran kapan. Jadi begitu. Ada. Karena itu kan diskusinya tadi saya bilang kan sudah mulai dari bulan Oktober. Selain diskon tarif jalan tol, pihaknya juga akan menambahkan fasilitas lainnya seperti toilet dan juga posko istirahat yang ada di rest area. Pihaknya juga akan menyiapkan ruas-ruas jalan, baik nasional maupun ruas tol terbebas, dari jalan berlubang maupun rusak. Dari Jawa Barat, Max Simpo TV melaporkan. 1 bulan lagi Arif dan pemirsa, di mana masyarakat Indonesia akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Ya. Kira-kira Arif ada mempersiapkan untuk libur nanti? Nah, ini yang belum tahu apakah kita dapat libur atau enggak nih kira-kira. Oh iya ya. Tapi memang Arif dan pemirsa, ini memang pemerintah akan memberikan diskon tarif tol untuk masyarakat yang menikmati libur Nataru. Dan kita berharap bahwasanya diskon ini bisa dinikmati oleh masyarakat karena memang kita ketahui tradisi dari masyarakat Indonesia adalah mudik ke kampung halamannya masing-masing. Selain mudik mungkin juga akan liburan ke tempat-tempat yang mungkin dari seluruh Indonesia, ke tempat-tempat hiburan. Dan mungkin juga tadi dari persiapan dari pemerintah sendiri selain dengan diskon tarif tol juga terkait dengan sarana dan juga prasarana demi menyambut mudik Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini nanti. Dan pastinya kita berharap bahwasanya untuk libur Nataru ini tidak adanya kecelakaan lagi. Karena memang pastinya dari pemerintah telah menyiapkan skema-skema penting untuk nantinya perjalanan Anda ini akan aman dan juga lancar. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap perkembangan terkini perihal polemik paparan radiasi cesium 137 terhadap hasil laut di kawasan Cikande, Provinsi Banten. Pemerintah juga memastikan ekspor industri udang telah menggunakan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Isyartini menegaskan, sejak akhir Oktober lalu, ekspor udang ke Amerika Serikat berhasil dilakukan Indonesia sejak polemik paparan radiasi cesium 137 di Cikande, Provinsi Banten terjadi. Isyartini memastikan industri udang asal Cikande telah bebas dari kontaminasi radioaktif C137. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengembalikan reputasi mengenai dunia ekspor udang bagi Amerika Serikat dengan melakukan komunikasi intens bersama para asosiasi pembeli udang serta pihak regulator di Amerika Serikat. Kita semua sudah bisa melewati isu cesium 137 yang 2-3 bulan terakhir ini istilahnya mendera di sektor udang, industri udang. Namun alhamdulillah sejak 31 Oktober kita sudah bisa lakukan ekspor perdana sehingga udang kita masih bisa udang kita sudah bisa kembali masuk ke pasar Amerika. Kalau kita mau mengembalikan reputasi, kita harus tunjukkan kalau sistem kita sudah robust, kita ini kuat ya. Kita SOP ini kita jaga dari hulu sampai hilir sampai dia berangkat ya. SOP kita jaga, kita sudah pastikan itu, kita sudah jamin bahwa sudah semuanya terbebas dari kontaminasi. Tentu nanti pasar akan menerima dan semakin positif. Semakin banyak yang kita udah terima di sana masuk lolos, udah akan semakin baik lagi ya. Di samping kami juga melakukan komunikasi dengan asosiasi-asosiasi buyer di sana, kemudian terutama dengan regulator di sana untuk bisa memberikan pemahaman kepada pasar di sana bahwa Indonesia itu sudah comply. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Kementerian Keuangan bersama Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dalam operasi gabungan berhasil mengamankan total 87 kontainer ilegal yang berhubungan dengan kasus crude palm oil atau CPO. Penyelidikan bermula dari lonjakan ekspor komoditas fatty matter yang setelah diperiksa kandungannya tidak sesuai untuk mendapatkan kompensasi bebas pajak. Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea Cukai Jak Budi Utama mengungkapkan, kronologi pengungkapan ini dilakukan usai mengendus praktik menghindari kewajiban bea ekspor dengan memalsukan dokumen produk yang hendak dikirim. Sebanyak 87 kontainer membuat komoditas fatty matter yang diduga tidak memiliki keabsahan dokumen dari aslinya. Adapun berat bersih barang bukti yang diamankan mencapai 1.802 ton melalui operasi gabungan Direktorat Bea Cukai, Ditjen Pajak dan Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Pemasukan Negara Polri. Total kerugian negara yang ditaksir atas praktik ini mencapai 28,7 miliar rupiah dengan operandi yang dilakukan pada tahun ini. Untuk itu, berdasarkan kronologi temuannya, pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2025, kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priuk. Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai 28,7 miliar yang pada dokumen awal tidak dikenakan bea keluar dan tidak termasuk larangan pembatasan ekspor atau LARTAS. Secara perspektif penegakan hukum, Kapolri Listio Sigit Prabowo memastikan akan memberikan sanksi hukum bagi para pihak yang terlibat secara aktif dalam praktik ini. Kedepannya pemerintah akan melakukan pendalaman secara menyeluruh terkait kasus penggelapan produk ekspor ini. Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain, dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan. Sampai saat ini dari satu komoditas fatty matter saja yang tercatat nilai transaksinya mencapai 2,8 triliun rupiah kalau kita salah, dan ini akan terus kita kembangkan. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan untuk meminta Sekretariat Jenderal DPR memotong anggaran reses bagi para legislator. Keputusan ini dilakukan karena dana reses bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menjadi perhatian publik. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar sidang pembacaan putusan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam sidang tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk memangkas BG dana reses menjadi 22 titik wilayah. Putusan itu merupakan inisiasi MKD sendiri, tanpa adanya pengaduan, mengingat dana reses bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga berpotensi dapat menjadi perhatian publik. Hal ini juga menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana reses. Bahwa dana reses adalah anggaran resmi yang diberikan kepada anggota Dewan, DPR, DPRD untuk membiayai kegiatan kerja di daerah pemilihannya selama masa reses. Tujuannya adalah untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, mendengarkan keluhan, serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh konstituen secara langsung. 2. Bahwa mengingat dinamika yang terjadi tentang dana reses yang dilakukan oleh anggota tahun 2025, MKD merasa perlu untuk melakukan pengawasan dan
menyikapi dinamika di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana tersebut dan menggelar sidang MKD dengan perkara tanpa pengaduan. 3. Pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah melakukan kajian dan penelusuran data atas keadaan dana reses yang telah menjadi perhatian publik, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Menimbang atas pelaksanaan reses bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpotensi menjadi perhatian publik yang dapat membuat kondisivitas dan ketertiban sosial terganggu. 2. Bahwa menimbang dana reses diperuntukkan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di setiap dapil anggota harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya kepada anggota DPR RI. 3. Bahwa dalam persidangan Majelis MKD menimbang titik reses tahun 2025 dinilai menjadi tidak efektif. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkyado, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Erlangga, nilai ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Menurut Airlangga, nilai persentase ekonomi pada kuartal ini masih terjaga dan lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Diketahui pada kuartal 3 tahun 2024 ini, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya dapat mendorong target 5,2%. Diharapkan dengan adanya stimulus yang dianggarkan oleh pemerintah dapat mendongkrak konsumsi di masyarakat. Selain Menko Airlangga, Kepala BPS Amalia Adninggar juga memberikan tanggapannya. Menurut Amalia, salah satu pendorong stabilnya persentase ekonomi kuartal 3 adalah ekspor yang tumbuh di atas 9%. Sebelumnya di kuartal 2 tumbuh negatif 1,38% dan di kuartal 3 tumbuh positif 5,49%. Kuartal 3 kan rata-rata memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya, tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Tapi itu kan ya memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Tadi sudah dirilis kan ya, tadi kan sudah 5,04, pendorongnya salah satunya dari sisi pengeluaran itu kan ada ekspor yang tumbuh di atas 9%, bahkan pengeluaran konsumsi pemerintah sudah membalik positif dari kuartal kedua yang tumbuh negatif minus 1,38 di kuartal kedua. Di kuartal ketiga ini sudah tumbuh positif 5,49%. Kalau di sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industri pengolahan yang terus menggeliat 5,54%. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, pencurian sepeda motor di sebuah rumah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 4 orang berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang berhenti di depan gerbang sebuah kosan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada 4 November. 2 orang pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 2 pelaku lainnya masuk menuju parkiran sepeda motor setelah sebelumnya merusak gembok pintu gerbang. Hanya dalam hitungan detik, 2 pelaku berhasil menggasak 2 sepeda motor sekaligus menggunakan kunci letter T. Keduanya kemudian kabur meninggalkan lokasi.
Rabu sore para pelaku beraksi di saat para penghuni kosan sedang beristirahat. Kondisi lingkungan yang sepi membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Pencurian sepeda motor ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya sepeda motor penghuni kosan juga raib digasak pencuri yang diduga pelaku yang sama. Ada 2 motor, orangnya 4 orang. Yang 2 motor yang jalan, yang 2 motor ngambil motor. Itu yang 2 orang di motor gitu? Iya, di motor. Ngawasin? Iya. Yang 2 orang? Yang ngambil motor itu, 2 motor. Motor apa sih bang yang dicurinya bang? Ya? Motor apa yang dicurinya? Nabit, dua-duanya nabit. Nabit. Bang, amunisi sering bang kejadian seperti ini bang? Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan ke Polsek Pagedangan. Mereka berharap polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Nasib naas menimpa seorang pelajar berusia 16 tahun yang menjadi korban pembacokan di bagian leher di depan salah satu warung remang-remang di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Gianyar, Bali. Korban ditemukan tergeletak di lokasi kejadian bersimbah darah karena mengalami luka sobek di bagian lehernya. Seorang pelajar berusia 16 tahun berinisial GRDA menjadi korban pembacokan di depan sebuah warung remang-remang di Jalan Raya Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Medahan, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban mengalami luka terbuka pada bagian leher sebelah kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung nyawa korban masih tertolong. Kasus penganiayaan tersebut segera dilaporkan ke petugas Polsek Belah Batu. Diduga insiden ini terjadi akibat kesalahpahaman antara pelaku dengan korban. Terima kasih banyak ya. Dapat kami sampaikan, seizin daripada Bapak Kapolres dapat kami informasikan. Kemarin memang benar ada laporan dari masyarakat di Polsek Belah Batu terjadinya peristiwa penganiayaan yang kejadiannya subuh jam 4 pagi. Sebagai korban saat kemarin itu sudah dirawat di rumah sakit, ya tersayat yang dimungkinkan adalah pisau ya di bagian leher sebelah kanan. Nah, dengan adanya laporan tersebut, tim dari Polsek Belah Batu, Satreskrimnya sudah bekerja dengan cepat, tidak sampai 12 jam. Sebagai terduga pelaku sudah diamankan saat ini di Polsek Belah Batu dengan barang buktinya untuk melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Petugas kepolisian dari Polsek Belah Batu saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap secara pasti motif dibalik penganiayaan yang menimpa korban di bawah umur tersebut. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, tawuran antar pelajar kembali terjadi di Kabupaten Lebak, Banten. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Rangkas Bitung, Pandeglang, pada Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung pada Rabu 5 November 2025 malam. Satu orang pelajar mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher belakang. Inilah rekaman video amatir saat tawuran antar 2 kelompok pelajar terjadi di Jalan Rangkas Bitung Pandeglang, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu 5 November 2025 malam. Terlihat sejumlah pelajar berlarian dan saling kejar, bahkan ada yang mengayunkan senjata tajam. Akibat kejadian ini, satu orang pelajar mengalami luka sabetan di bagian leher belakang. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung bertindak dan berhasil mengamankan 3 pelajar yang diduga terlibat tawuran. Sedangkan korban luka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Salah seorang warga mengatakan peristiwa itu bermula saat 3 pelajar dikejar 2 orang pelajar lain yang diduga membawa senjata tajam. Ketiganya terjatuh setelah menabrak sepeda motor dan salah satunya terkena sabetan di leher. Sementara 2 pelajar yang mengacungkan senjata tajam berhasil melarikan diri ke arah Pandeglang. Lagi ngapain? Lagi ngirim bakso, lagi bikin bakso. Nah dia lari ke sini, lari ke rumah. Dikejar? Iya, 3 orang yang dikejar. Nah dia kan mau lari, nah dia kejepit sama kaki motor. Nah dia dibacok di situ. Pakai celurit, pakai golok. Oh golok. Iya. Semua pakai senjata, bawa senjata. Bawa senjata yang 2 orang. 3 orang nggak pakai senjata. Makanya dia ketakutan. Dari sekolah mana itu yang kena itu? Yang kena itu kurang tahu, seragam juga. Ada 3 orang atas itu. Bang, sekarang untuk korban sendiri dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas? Ke puskesmas. Iya, yang 1 orang, yang 2 orang itu dibawa ke kantor polisi. Kasus tawuran antar pelajar ini masih dalam penanganan Polsek Warung Gunung. Polisi menghimbau para orang tua dan pihak sekolah untuk lebih mengawasi aktivitas siswa di luar kelas. Tindakan preventif dinilai perlu ditingkatkan agar tawuran pelajar tidak terus terulang. Dari Lebak, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Lagi dan lagi pemirsa, viral di media sosial rekaman CCTV 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Gudang Peluru Raya, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu sore 5 November 2025. Kedua kelompok remaja ini taburan menggunakan senjata tajam dan diduga menggunakan air keras. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu. Kericuhan semakin memuncak saat salah satu kelompok tampak menyiramkan cairan ke arah lawannya yang diduga merupakan air keras. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 5 November 2025 sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat di Jalan Gudang Peluru Raya, Kebon Baru, Tebet. Warga di sekitar lokasi hanya bisa melihat para pelaku tawuran itu beraksi tanpa berbuat sesuatu, dan aksi tawuran tersebut diketahui tidak menimbulkan korban jiwa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lagi dan lagi Arif dan pemirsa, kita harus mendengar dan melihat bagaimana informasi terkait dengan tawuran antar pelajar. Ini menjadi perhatian memang di mana di provinsi khususnya di DKI Jakarta masih banyaknya sekali tawuran antar pelajar. Dan kita berharap bahwa ini menjadi perhatian mungkin sebagai orang tua untuk mengawasi anaknya bagaimana bergaul bersama teman-temannya, karena memang kita ketahui lingkungan di luar sana sudah semakin jahat. Dan ini kita berharap bahwasanya ternyata tawuran juga mengakibatkan korban yang memang ternyata ada sabetan dari senjata tajam dan bahkan ada yang menggunakan air keras. Dan kalau kita melihat berita-berita tadi mulai dari yang ada di Bali, kemudian di Banten sampai di DKI Jakarta, semuanya berhubungan dengan taburan antar pelajar ini. Harusnya dengan adanya korban-korban ini bisa menjadi cerminan ataupun pelajaran bagi anak-anak muda, remaja untuk ingat bahwasannya hal taburan-taburan itu nggak ada gunanya. Itu bisa mengakibatkan korban luka, bahkan korban jiwa. Dan ini juga menjadi perhatian juga dari aparat keamanan, keluarga, lingkungan sekolah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan, terutama bagaimana mendidik anak-anak kita ini agar hal-hal serupa tidak terulang kembali. Betul, dan kita berharap bahwa generasi muda ataupun anak-anak sekarang bisa berpikir secara panjang bagaimana ternyata dampak dari tawuran ini bisa merugikan diri sendiri. Dan kita harus mengaca ataupun bagaimana berpikir bahwasanya kita dibesarkan oleh orang tua kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selly Sregar. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.